semuanya, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Bu Aul di Sentra Balap. Sebelum mulai pembelajaran kita hari ini, Bu Aul mau mengajak kalian untuk bernyanyi bersama. Ready? Yuk kita nyanyi yuk. 1, 2, 3. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning everybody, how are you? I'm fine. Yeay. Gue harap semua kabar kalian dalam kondisi baik-baik saja ya. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan makan makanan yang bergizi. Nah, kali ini Bu Aul mau mengajak kalian untuk belajar di lingkungan rumah kalian. Ya, kali ini kita akan belajar di lingkungan rumah, di luar rumah. Kalau kemarin kita belajar di dalam rumah, mengenai apa? Ada yang masih ingat? Ya, mengenai ruang tamu. Kalau sekarang kita mau belajar di lingkungan luar rumah, yaitu kita belajar soal tetanggaku. Ya, di luar rumah kan ada tetangga ya, kita harus baik dengan tetangga. Nah, apa yang akan kita pelajari nanti? Hari ini Ibu mau membahas dulu kegiatan yang akan dipelajari oleh kelompok ceria dan kelompok aktif. Pertama, yang bisa Ayah Bunda lakukan bersama Ananda di rumah adalah, untuk kelompok ceria adalah Ananda diajak keluar rumah dan melihat bentuk bangunan rumah tetangganya. Satu saja bentuk bangunannya. Boleh bentuk rumah di depan rumah Ananda atau yang posisi rumahnya bersampingan dengan Ananda. Untuk kelompok ceria itu. Terus untuk kelompok aktif mengamati dua bentuk bangunan rumah yang ada di sekitar rumah, yaitu rumahnya tetangga ya, yang Bu Aul maksud. Dua bentuk bangunan rumah, misalnya rumah yang saling berhadapan-hadapan atau rumah yang saling sampingan seperti itu ya. Nah, setelah mengamati apa kegiatan yang akan kalian lakukan nanti, nah Ayah Bunda dan Ananda sekalian nanti bisa melakukan kegiatan yaitu mengamati bentuk-bentuk geometri yang ada di bangunan rumah milik tetangga kalian. Misalnya untuk kelompok ceria kan hanya satu bangunan. Jadi misalnya nanti Bunda tanya, "Dek, bentuk pagarnya itu persegi atau persegi panjang ya?" Gitu. Terus pintunya rumahnya Bu Ani itu persegi atau persegi panjang ya? Seperti itu. Nah, untuk kelompok aktif bisa dilakukan dengan bertanya, manakah bentuk yang sama antara kedua bangunan tersebut? Misal bangunannya berhadapan-hadapan atau bersebelahan, kebetulan bangunannya di depan rumah dan bersebelahan seperti itu. Nanti Ayah Bunda bisa bertanya kepada Ananda seperti ini, "Dek, itu bentuk bangunan, itu bentuk pintunya apa ya? Persegi apa persegi panjang ya?" Terus misalnya ada pot di depan rumahnya, potnya itu bentuknya apa ya? Lingkaran atau segitiga ya? Seperti itu. Jadi bertanya seperti itu pada Ananda. Misalnya di rumah A ada potnya berbentuk lingkaran. Bunda atau Ayah bisa bertanya kepada Ananda, khusus untuk kelompok aktif ya. Bertanya kepada Ananda, "Lah, kalau di rumah A ada pot berbentuk lingkaran, sedangkan di rumah B ada pot berbentuk lingkaran tidak? Ayo coba dicari yuk bersama-sama." Seperti itu. Terus selanjutnya untuk masih dengan kelompok aktif, di kelompok aktif anak-anak nanti bisa menyamakan dua bentuk bangunan yang berbeda tersebut. Misalnya rumahnya Bu Ani sama rumahnya Bu Ana gitu. Di rumahnya Bu Ani ada pintu berbentuk persegi panjang. Nah, kemudian Ayah Bunda bisa bertanya kepada Ananda seperti ini, "Dek, di rumahnya Bu Ani kan pintunya persegi panjang ya? Di rumahnya Bu Ana pintunya bentuknya apa ya?" Gitu. Mungkin Ananda akan menjawab persegi panjang. Nah, berarti bentuk pintu rumah Bu Ani sama Bu Ana sama atau berbeda ya? Gitu. Kemudian anak bisa menyimpulkan, oh sama atau oh beda, seperti itu. Misalnya lagi Ayah Bunda bisa bertanya kepada Ananda gini, "Dek, ayo cari bentuk lingkaran yang ada di rumahnya Bu Ani sama rumahnya Bu Ana." Misalnya Ananda menjawab, pot
pot bunga itu di rumah Bu Ari ada pot bunganya. Terus kalau Ananda yang satunya menjawab ada tong sampah di depan rumah Bu Ana, seperti itu. Nah, kegiatan tersebut bisa ayah bunda explore tidak hanya di rumah tetangga yang di depan rumah atau di samping rumah, tapi bisa juga bunda dan ayah sekalian explore mengenai rumah bunda dan rumah yang lainnya, rumah tetangga, seperti itu ya untuk kelompok aktif. Nah, untuk kelompok ceria ada kegiatan yang akan Bu Aul berikan di lembar kerja yang sudah kalian terima hari ini. Nah, apa saja kegiatannya? Kita lihat ya bersama-sama ya. Yang pertama, nanti di sebelah sini ada bentuk rumah. Bentuk rumah yang bisa kalian tracing ya. Di tracing itu ditebali bentuk rumahnya. Boleh menggunakan spidol, boleh menggunakan pulpen, boleh menggunakan alat tulis apapun yang Ananda inginkan. Seperti itu ya. Tapi ingat, alat tulisnya untuk mengerjakan lembar tugas dari Bu Aul saja ya, tidak untuk coret-coret dinding rumah. Oke? Nah, setelah ditebali oleh Ananda seperti ini ya. Nah, setelah ditebali, misalnya seperti ini. Setelah ditebali, nah, Ananda bisa mewarnai bagian-bagian yang kosong ini ya Bunda. Dituntun untuk mewarnai bagian-bagian yang kosong ini. Misalnya Ananda ingin atapnya berwarna hijau, pintunya berwarna oranye, temboknya berwarna coklat, tidak masalah ya Bunda. Seperti itu. Setelah menebali diberi warna, oke? Pewarnanya menggunakan apa Bu Aul? Terserah kalian punyanya apa di rumah. Kalian bisa menggunakan pensil warna, bisa menggunakan spidol, bisa menggunakan krayon, terserah kalian. Nah, yang kedua kita akan tracing lagi. Tapi tracing apa kali ini Bu? Tracing mengenai bentuk persegi panjang. Yang pertama nanti Ananda kita ajak untuk anak-anak nanti menebali huruf ini ya. Menebali huruf persegi panjang, ditebali menggunakan alat tulis yang kalian mau. Di sini Bu Aul pakai spidol berwarna hitam gitu ya, persegi panjang. Kalau sudah ditebali juga gambar persegi panjang yang ada di bawahnya. Seperti itu. Lalu bersama-sama dengan Bunda diurutkan ya bentuk persegi panjangnya, mulai dari yang paling besar sendiri sampai ke yang paling kecil sendiri. Seperti itu untuk kelompok ceria. Dan masih ada satu kegiatan lagi untuk kelompok ceria. Apa itu? Nah, kegiatan selanjutnya adalah, apa ini? Menyusun bentuk rumah dari bentuk-bentuk geometri yang sudah Bu Aul sediakan. Di sini Bu Aul sudah menyediakan contoh bentuk rumahnya seperti ini ya Bunda. Ya anak-anak bisa melihatnya nanti contohnya seperti ini. Dan bentuk-bentuk geometri yang dapat anak-anak gunakan untuk menyusun bentuk rumah seperti ini. Ini dia bentuk geometrinya. Ada segi 3, ada apa ini? Persegi panjang. Kemudian ada persegi dan lain sebagainya. Nanti anak-anak menggunting bentuk-bentuk geometri ini yang potongan di bawah ini, kemudian diberi lem, lalu direkatkan. Boleh merekatkannya boleh di sini, merekatkannya boleh di atasnya sini, atau bisa juga kalau anak-anak menginginkan menggunakan kertas lipat atau kertas lipat ini ya, bebas warnanya apa kertas lipatnya ya. Nanti jadi misalnya bentuk segitiganya dulu tak taruh atasnya sini, terus bawahnya dinding, kemudian disusun pintunya, cerobong asapnya, jendelanya, dan lain sebagainya. Bisa ditempel di kertas lipat atau bisa juga ditempel di kertas ini ya Bunda ya, seperti itu. Nah, jika sudah, nanti di kertas lipatnya nanti dikasih nama loh ya. Kalau di kertas lipat diberi namanya siapa, dari kelompok apa, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan menyusun bentuk lagi, merekatkan lagi dan menggunting. Tapi merekatkan apa kali ini? Kita akan merekatkan bentuk persegi panjang. Ya, ini bentuknya, persegi panjangnya. Dan ini adalah kepingan potongannya. Jadi nanti langkah-langkahnya adalah anak-anak memotong dulu kepingan persegi panjang yang ada di bawah ini.
Kemudian setelah dipotong diberi lem, nih diberi lem, belakangnya dikasih lem. Setelah dikasih lem disusun sesuai dengan bentuk kepingan yang ada di persegi panjang ini, sehingga nantinya kepingan-kepingan, 4 buah kepingan ini bisa tersusun menjadi bentuk persegi panjang. Seperti itu ya kelompok ceria. Nah, untuk kelompok ceria kegiatannya sudah 4 ya. Sekarang kita beralih ke kegiatan yang bisa dilakukan oleh kelompok aktif. Apa saja kegiatannya? Nah, ini dia. Kegiatannya yang pertama adalah anak-anak nanti ibu ajak untuk menebali bentuk rumah. Bentuk rumah yang ada pagarnya, yang ada bintangnya, yang ada bulannya, seperti itu ya. Ditebali dengan menggunakan spidol, boleh spidol berwarna apapun atau bisa menggunakan alat tulis yang lainnya. Ditebali ya seperti ini, terus menyeluruh sampai bawah. Kemudian kalau sudah ditebali, anak-anak bisa memberi warna pada bentuk bangunan ini. Tapi mewarnainya diusahakan tidak menggunakan spidol anak-anak ya, karena ruangannya yang kecil, nanti takutnya ibu kalau kalian mewarnainya terlalu pekat jadinya sobek kertasnya, seperti itu ya. Bisa menggunakan krayon yang kalian punya atau bisa menggunakan pensil warna. Nah, kalau sudah menebali ini sudah ditebali semuanya, sudah diberi warna, kita lanjut ke kegiatan selanjutnya, yaitu menebali bentuk dan tulisan. Apa ini? Ada yang tahu? Ya, lingkaran. Pertama, nanti kita tebali dulu tulisan di atasnya ini ya, ditebali lingkaran. Nah, seperti itu. Nanti menyeluruh ya, lingkaran. Kalau sudah, nanti kita tebali juga garis putus-putus yang membentuk bentuk lingkaran ini. Oke? Setelah ditebali, nanti diberi warna sama anak-anak dan diurutkan mulai dari yang paling besar sampai ke yang paling kecil, seperti itu. Warnanya boleh berbeda-beda, tidak sama, tidak masalah. Seperti itu ya anak-anak. Kemudian apalagi kegiatannya? Masih ada satu lagi. Apa itu? Nih. Kalau tadi di kelompok aktif kita membuat persegi panjang. Kalau di kelompok ceria tadi kita membuat persegi panjang, di kelompok aktif kita membuat bentuk lingkaran. Ya, di bentuk lingkaran ini sama tadi seperti di kelompok ceria. Kalian harus menggunting dulu kepingan bentuk lingkaran yang ada di bawah ini. Setelah digunting, nanti direkatkan menggunakan lem. Jadi belakangnya dikasih lem ya. Setelah direkatkan menggunakan lem, lalu disusun sesuai dengan bentuknya di lingkaran ini. Kalau misalnya nanti kalian tidak mau di sini, Bu, aku enggak mau, Bu, menempelnya di sini. Aku mau menempelnya di kertas lipat aja yang warnanya biru. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa ya, Bunda, tidak apa-apa ya anak-anak. Yang penting bentuk bangunan yang kalian tempel, bentuk geometri yang kalian tempel nanti bentuknya adalah lingkaran utuh, bukan lingkaran separuh ya. Seperti itu. Nah, jika sudah menempel ini, sudah direkatkan, sudah jadi bentuk lingkarannya, jangan lupa kalau dikerjakan di kertas lipat diberi nama. Kalau di sini kan sudah ada nih namanya siapa, kan ditulis. Nah, kalau di kertas lipat nanti ditulis ya namanya sendiri, seperti itu. Setelah itu apa kegiatannya? Yaitu ada serupa dengan bentuk apakah aku? Ya, di sini ada bentuk-bentuknya. Ini ada bentuk apa? Ada pizza, terus ada apa lagi ini? Ada bola, ada kado, kemudian ada keyboard. Nah, nanti anak-anak, Ibu minta tolong ya untuk menyamakan bentuk ini dengan bentuk yang
bentuk geometri yang ada di sisi sebelah kanannya. Misalnya, bentuk bola ini sama dengan bentuk geometri yang mana? Ya, betul yang atas. Berarti nanti disambungkan gini. Sip, gitu. Bentuk pizza yang atas ini sama dengan bentuk yang mana geometrinya? Yang ini apa yang ini? Ya, pinter. Sama dengan bentuk segitiga. Seperti itu ya anak-anak. Nanti dikerjakan di rumah bersama ayah atau bersama dengan bunda. Jangan lupa untuk selalu menuliskan nama kalian di paling atas sendiri sini. Nah, sekian yang dapat Ibu sampaikan, penjelasan yang dapat Ibu sampaikan mengenai kegiatan yang dapat dilakukan di kelompok ceria dan di kelompok aktif. Nanti Ibu tunggu ya pekerjaan kalian. Setelah itu dikumpulkan, diberikan ke Bu Aul, dan Bu Aul berikan tugas untuk kalian selanjutnya. Oke? Selamat mengerjakan di rumah bersama ayah dan bunda. Selamat bertemu pekan depan. Bye-bye.